Dan mobil ini ya mau saya jual itu di bawah 70 juta ya. Nah, di bawahnya jauh apa dekat ya. Assalamualaikum pemirsa. Mungkin ada di antara kalian sedang cari mobil bekas ya. Saat ini di awal Ramadan ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, harga mobil bekas masih tinggi ya, sama seperti sebelumnya ya. Dari tahun baru kemarin itu kan naik terus ya, sama kayak minyak goreng ya. Kenapa? Karena harganya emang naiknya luar biasa ya. Dari beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun ya, ini termasuk yang paling tinggi nih naiknya. Karena biasanya kalau mau lebaran emang harga mobil bekas naik, cuman naiknya nggak sampai kayak gini nih. Ini naiknya keterlaluan ya. Jadi emang ini saatnya nggak tepat untuk beli mobil bekas ya, tepatnya untuk jual mobil ya. Nah, bagaimana dengan Anda yang butuh untuk lebaran? Apakah harus beli setelah lebaran? Memang setelah lebaran biasanya harga mobil bekas itu turun ya, tapi belum tentu kalau saat ini. Karena kemarin aja setelah tahun baru itu biasanya turun, ternyata nggak turun, naik terus sampai sekarang ya. Jadi untuk kalian cari mobil bekas, tentunya pasti kalian pinginnya dapat mobil yang murah dan bagus ya. Cuman kalau mobil murah itu identiknya dengan jelek ya. Kalau mobil bagus itu identiknya dengan mahal ya, mehong ya. Cuman bagaimanapun ya kita harus usaha paling nggak mendekati murah dan bagus. Jangan sampai kita beli mobil bekas itu udah dapat harganya mahal dan kondisinya jelek. Memang realita harga mobil bekas saat ini memang cukup tinggi ya. Kalian bisa cek langsung di daerah kalian masing-masing, atau situs jual beli online kalian bisa cari daerah kalian masing-masing, atau cek daerah lain-lain ya. Ya, awalnya emang Pulau Jawa ini naik ya, tapi pasti di luar Jawa pasti ngikut naik juga, biasanya seperti itu ya, karena luar Jawa memang menginduknya di Jawa. Kalau all Jawa ini saat ini ya sudah naik semua. Nah, itu pun bukan dari pedagang yang naikin harga ya, atau showroom-showroom naikin harga. Emang harganya emang sudah naik, jadi mereka belinya pun emang sudah tinggi ya, jadi mereka juga jualnya tinggi. Nah, nggak bisa juga harus jual murah, beli tinggi jual murah ya rugi, nggak mungkin juga ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian yang cari mobil bekas ya tinggal kalian usahanya gimana ya, karena mungkin masih bisa nggak harapan beli mobil bekas yang murah ya, mungkin masih bisa ya, tinggal kalian bisa memaklumi nggak untuk hal-hal ya. Yang murah itu ada kriterianya ya, tapi yang mahal juga ada kriterianya ya. Kebetulan saya ada mobil ini ya, mobil buat referensi ya, kalian yang sedang cari mobil bekas yang murah ya, murah meriah, pokoknya murah segalanya lah, mau perawatannya, pajaknya, bensinnya, terus mobilnya juga ya, pokoknya murah semuanya, tapi masih tetap worth it dipakai untuk keluarga ya. Masih tetap ya lumayan lah ya, luas, dan mobilnya juga tergolong mobil nggak tua ya, jadi perawatannya nggak ngerepotin lah ya di jalan. Nah, dan jualnya pun masih gampang mobil ini ya. Seperti biasa, komplitnya seperti apa mobilnya, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia ya penampakan mobilnya ya. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon Air tahun 2014 ya. Nah, ini tipenya GL. Di bawahnya ini ada GA tapi jarang. Yang paling banyak tipe GL ya. Dan kenapa tipe GL? Padahal di atasnya ada GX, ada GS ya. Nah, karena GL sangat terjangkau, harganya lebih murah. Tapi selisihnya sama yang GX ya nggak begitu jauh, yang sama yang GS pun nggak begitu jauh kalau masalah fitur. Hanya tampilan luarnya aja selisih ya, dalamnya selisih, tapi tetap aja nggak begitu jauh. Karena yang faktor-faktor penting malah nggak diselisihin ya, yang selisih itu kadang yang nggak penting. Jadi nggak masalah, ini worth it. Dan ketika untuk beli yang GS itu harganya juga masih tinggi, pasti kalian akan memilih budget untuk mobil yang lain ya. Karena mobil yang ini sebenarnya mobilnya bagus ya, plat bodinya tebel ya kan, mobilnya empuk, irit ya kan, awet juga, mesinnya bandel. Cuman kenapa nggak laku ya, mungkin karena model di Indonesia kurang keren ya, kurang sporty ya. Tapi untuk kebutuhan ini, mobil ini masih masuk. Jadi kalau kalian budgetnya lebih, pasti akan memilih mobil yang lebih sporty daripada mobil ini ya. Nah, tapi tetap ini masih ada lucu-lucunya ya, kayak mobil konsep Keiker ya.
Anak Karimun itu lahir di 2003-an itu dulu masih modelnya seperti ini ya. Setelah itu ganti lagi di 2007-an itu modelnya sudah agak modern lancip itu yang Karimun Estilo. Tapi kenapa balik lagi ke sini ya kan? Karena emang konsepnya untuk Karimun itu untuk menunjang kebutuhan keluarga itu ini paling cocok ya. Buktinya yang dulu tahun lama itu harganya pun masih tinggi loh itu. Masih di atas 50-an itu yang tahun lama loh yang pertama keluar itu. Tapi itu juga karena terkenal bandel dan bodinya juga tebel ya. Sama halnya dengan mobil ini masih menggunakan mesin 1000 cc ya, tapi masih pakai mesin andalannya Suzuki, jadi tipe K ya. Jadi setiap mobil itu, setiap pabrikan itu punya mesin andalan atau mesin yang terkenal bandel ya. Ini mesin ini pakai mesin K10B, tapi mesin andalan Suzuki itu kan masih tipe K14B yang paling banyak ya untuk dipakai di R3 dan lain sebagainya. Terus kalau punya Toyota misalkan gitu ada satu NZF-e, punya Nissan ada HR15DE, punya Honda itu ada L berapa itu 15A ya. Jadi semua mobil punya semua pabrikan itu punya mesin andalan yang bisa dipakai di mobil ini mobil itu. Walaupun semakin kesini semakin ada pembaruan pastinya seperti itu. Kembali lagi kenapa harus tipe GL nggak tipe yang lebih rendah ataupun lebih tinggi ya. Kalau tipe lebih tinggi pasti budgetnya harus lebih tinggi gitu ya. Kalau tipe lebih rendah fiturnya ya kurang ya. Cuman ini sudah pas ini untuk harga dan fiturnya yang tipe GL ini jadi referensi ya, jadi rekomendasi ya. Karena untuk secara tampilan velg sudah racing ya, atas sudah ada roof rail ya, paling nggak mempercantik. Kalau untuk apa ini senyumnya ini hidungnya sudah ada garnish ya, walaupun lambangnya masih emprit gepeng ya, manuk gepeng itu. Lah kalau fog lamp emang belum ada ya, cuman kalau lampu ini sudah sangat terang ini, lumayan ini walaupun di hujan. Dari kalau dipasang fog lamp biasanya efeknya juga sedikit ya, pasti sebenarnya masih nggak masalah. Kalau cari pingin yang ada fog lamp kan bisa upgrade juga dan murah itu ya. Makanya ini jadi salah satu referensi. Yang penting itu harganya masuk dan secara fungsionalnya masih dapat ya. Nah untuk informasi mobil ini harga di pasaran luar saat ini yang harganya tinggi ya, bukan yang apa kalau nanti harganya murah ya, nanti kalau harga pas pasar turun ya nanti ngikutin ya. Pokoknya saat ini ya, saat ini itu ini dibuka di 70-an juta. 70-an juta itu ya bisa 72 yang murah ya, ataupun 77 ataupun 75 ya. Pokoknya di angka itulah 70 sampai 80 ya. Nah, karena berbagai macam kondisi itu pasti berbeda. Entah itu plat nomor mana, lokal apa enggak, nanti warnanya ya kan. Terus nanti kondisinya itu pasti harganya berbeda-beda. Dan mobil ini ya mau saya jual itu di bawah 70 juta ya. Nah di bawahnya jauh apa dekat ya, bisa jauh bisa dekat ya. Nah nanti tergantung negosiasi, tapi yang jelas ini masih selisih jauh lah. Kalau dari harga pasar saat ini masih lumayan murah kalau mobil ini ya, kalau mobil ini. Nah tapi secara keseluruhan mobil ini tetap masih bisa jadi rekomendasi ya, walaupun kalian dapatnya di luaran atau mobil yang lain bukan yang ini, itu masih worth it ya, untuk mendukung kebutuhan keluarga dengan budget yang terbatas. Mobil ini mobil tangan pertama ya, ex wanita ya. Kalau orang jual itu ex wanita ya kan, tapi kalau saya sebenarnya nggak suka juga sih mobil ex wanita. Kenapa? Pasti banyak lukanya ya. Cuman mobil ini kok nggak ada lukanya, kenapa? Karena sudah di repaint ulang ya, di repaint ulang, tapi bagus, nggak belang-belang ya, karena ini di bengkel resmi juga, karena ini perawatannya juga bengkel resmi ya. Jadi ini ada servis rekodnya mobil ini. Ini agak panas ini, mau tak puterin nanti nggak kelihatan bodinya, ini tak pindah yang adem aja ya, nanti kalau ada luka kan nggak kelihatan tuh silo ya. Ini sudah saya pindahkan di tempat yang adem ya, biar kelihatan ya kayak gini, nanti nggak kelihatan ada belang-belangnya apa enggak. Tapi ini mobil belum saya cuci ya, masih kotor apa adanya ya. Seperti itu emang saya ketika review, nggak harus saya bersihkan dulu biar kalian tahu kondisi aslinya. Terus untuk ban ini, untuk ban masih bagus, masih tebel ya, cuman ini kotor aja sih, nggak segini nih, masih bagus, masih tebel segini. Tapi kan ini kan ban kecil ya, itu bagus banget ini mobilnya Bridgestone, banyak Bridgestone Turanza ya, termasuk ban bagus ya. Dan ini tahunnya 2018 ya, jadi 18, 19, 20, 21, 22, besok 23 ini udah expire, tapi bannya masih tebel, berarti mobil ini emang jarang jalan ya. Nah ini mobil perawatan bengkel resmi, dan ini kelihatannya lama nggak diservis juga, dan informasinya emang dari wanita yang pakai itu sudah nggak bekerja lagi, wira swasta, pegang usaha di rumah. Jadi
jarang dipakai kecuali antar jemput anak, dan kemarin itu pandemi 2 tahun jadi jarang antar jemput anak juga, jadi ini sering nganggurnya mobil ini. Ini paling ya butuh diservis ulang aja, ganti oli, karena wanita itu nggak tahu ini olinya harusnya sudah diganti, expired ya kan olinya. Nah seperti itu, apa adanya seperti ini kondisi mobilnya, belum saya cuci juga. Nah terus kita lihat samping nggak ada luka ya, ini juga masih kokoh, ini masih kokoh. Ini juga bawaan ya, apa ini namanya, dan tipis, nggak begitu lebar. Ini lampu nggak ada yang pecah ya, murah itu pasti ada ininya lah ya, warnanya emang gini ya kan, cuman yang cari fungsional ini masih dapat lah ya. Untuk kunci mobilnya seperti ini ya seperti ini, dan ini kalau buka pintu belakang ya masih model lama ya. Terus ini enggak ada pencetannya sini ya, jadi harus pakai kunci kayak gini, buka ya baru ditarik gini. Nah ini untuk belakang masih aman ya, masih aman. Untuk ban serep ya masih ada, dongkrak, kunci-kunci ya. Interiornya agak kotor ya, karena anaknya 3 dia. Untuk atasnya ya ada kotor-kotornya, tapi bukan kotor-kotor rental ya, kotor umum. Ini aja lah pemakaian. Joknya sudah di retrim, kasih cover ya, tapi covernya bagus, sok tebel kok. Kita bisa lihat dari sini. Nih, nah sama seperti yang tipe paling tinggi ya. Yang tipe paling tinggi pun sininya nggak ada headrest, jadi terus itunya belakang ontelan juga ya, cuman depan aja yang pakai power window, belakang kanan kiri juga nggak pakai power window yang tipe tinggi. Makanya mending ngambil yang tipe ini yang lebih terjangkau harganya gitu loh. Nah terus untuk fiturnya pun sama, ini juga ada child safety locknya ya, untuk keamanan anak kalau nggak bisa dibuka dari dalam pintunya. Terus untuk eksterior ini yang depan ini seperti ini ya, kondisi joknya ini kan sudah nah jadi nggak rawan kotor, dan ini bagus lah, nggak murahan lah ini ya joknya, paling nggak untuk kelas mobil ini kadang dia cuman disarungin aja gitu. Terus ini ya ada cuman 2 aja ya power windownya, walaupun sudah auto yang driver, tapi yang belakang ini nggak ada, ini yang pintu belakang sama kayak tipe yang tinggi. Terus kita coba aja dulu ya, biar ini untuk speedometer, indikator seperti itu ya, nyala semua. Kita start up ya, agak getar ya, emang getar ya kalau mesin ini. Mesinnya 3 silinder ya, 3 silinder ya, kayak mobil LCGC yang lainnya lah ya, karena ini jenis mobil LCGC low cost green car. Ini kita nyalain AC ya, AC nya masih dingin banget, ini aja aku satu segini ya, ini AC nya dingin banget. Nah, oke. Mesin 3 silinder emang getar, apalagi kalau kalian naruh barang. Ini ada barang apa ya, barang misalkan uang receh nggak pas, itu pasti naik gede itu kan, kalau idle ya. Tapi kalau jalan ya sudah enggak sih, kalau idle masih berhenti seperti itu. Mobil ini nggak ada ini ya, airbagnya ya, tipe GL ya. Mungkin tipe yang di atasnya ada yang di sini satu, nanti tipe atasnya lagi ada sini sama situ ya. Cuman ya ini berarti mobil pelan-pelan ya, jangan mobil kencang-kencang ya. Terus untuk ini electric spion nggak ada ya. Dari spionnya walaupun kelihatan elektrik, tapi ternyata bukan elektrik, hanya pencet-pencetan gini. Cuman saya jarang sekali sih ngatur spion, paling sekali aja diatur udah selesai gitu ya. Jadi karena mobilnya kecil juga, jadi kita nengok sana sini kepalanya itu sudah kelihatan. Dan ini pandangannya enak ini, kalau kalian yang mohon maaf yang pemula itu, kalau kalian nyetir itu bawanya gampang ini bang, gampang banget ini. Ini pandangannya, anak saya yang kecil aja suka bonceng mobil ini karena bisa lihat ke depan. Walaupun kecil tapi ini di dalam lega mobil ini, jadi kayak ini kepala, wow nih lihat 1 kilan ya. Ini di dalam lega, posisi duduknya pun bisa masih luas lah ya, masih enak. Jadi mobil ini dari luar kelihatannya kecil, tapi di dalam lega ini mobil ini. Makanya ini ya emang fungsional banget kalau buat keluarga ya. Ini masih ini kayak gini aja ya, nggak ada
auto dimming atau dimming manualnya ya. Ini seperti biasa aja, dan ini lampu baca ya biasa aja. Ini juga nggak ada apa ini buat ngacanya ya, buat ngaca apa pengilor. Nah ini juga nggak ada ya, penumpang juga nggak ada. Ada hand gripnya sini, penumpang juga belakang dua ada ya, cuman yang di pengemudi nggak ada ya. Sama seperti tipe yang tinggi pun seperti itu, masih sama yang nggak ada tetap. Nah terus untuk audio ya tipe tinggi beda ya, tapi kalau audio ini lah apa yang diharapkan ini jadi audio LCGC ya kan, paling buat radio sama ini kalau kalian pingin kan tinggal diganti aja. Ini bentuknya gini, ini sudah universal, ini kalian beli yang murahan di luaran yang sudah touchscreen itu banyak banget, itu masuk sini aja gampang. Ini bentuknya udah ngotak gini ya, AC cuman gini aja ya, fungsional banget, namanya aja mobil LCGC low cost green care. Untuk nah ini untuk surat-suratnya, STNK, BPKB, STNK pajaknya berapa kita liatin ya. Nah murah banget ya, 1.200.000 ya. Untuk ukuran mobil ini murah banget ini kalau pajaknya segini. Dan ini posisinya kan juga apa ini 2024 nomor ini pajaknya kemarin 2021, berarti bayarnya itu pas ganti plat ya wajar lah ya kalau harga pajaknya segitu, termasuk murah. Terus ini PKB ya, terus buku servis ya, bisa lihat servis recordnya mana ini, mana nih, nah ini service record ya, service record ya. Terus untuk ini ada buku petunjuk juga, lumayan loh. Kadang nggak ada buku petunjuk bingung toh kalau pas aku mau apa kadang orang itu nggak tahu, jadi ikut-ikutan bengkel. Nah, misalkan mau ganti oli udah yang pakai ini aja nah kadang nggak tahu. Tapi kalau di bengkel resmi sih emang sesuai, cuma kadang orang nggak mau ke bengkel resmi karena lebih mahal ya, jadi ya perlu buku petunjuk. Terus untuk karpet-karpetnya pun masih ori semua kok ya. Nah itu ya aslinya, di bawah itu juga ada, di belakang juga masih karpet orinya masih ada ya. Mobil standar aja sih ini, cuman emang pemakaian cewek jadi ya luarnya bekas ini ya, bekas lecet-lecet. Sama ini nih mencong, ini mencong antena bisa sampai gini ya, ini kecangkol pasti gini ya. Tapi ini dilurusin lagi bisa nih ya. gampang tah itu, biar gitu aja keren unik. Nah, terus untuk ini ya, ini agak renggang ini kalau saya lihat, apa nggak center ya, tek ya ini harusnya ke bawah lagi, tapi bisa diatur situnya nanti. Ini ya, jadi kalau kurang naik turun itu ini kadang kenaikan apa keturunan ini loh, apa pembatas ininya. Coba ini mesinnya ya kotor juga ya, wong belum diapa-apain ya. Akinya aki kering ya, aki kering, warnanya masih hijau ya, masih biru hijau. Ini bagus, ini masih tahunnya tahun berapa ini, 2022 bulan 1. Walah baru ganti nih, masih bagus ini, aki kering GS lagi. Wah jos, ini emang rawatan bengkel resmi. Jadi gini, kita tutup kap mesin ya, kita tutup, kita nggak usah banting, coba gini aja. Kalau gini oh susah ya, biasanya kan ada apa sukanya kan dibanting orang-orang ya, cuman kan emang gampang nutupnya. Cuman kalau masih bagus sih didorong enak, gampang. Nah biasanya kan gitu. Terus kita lihat ini ya, nah sudah rata ya, berrata ya, bagus ya, dan nggak mengah kayak tadi lah, masih udah lurus lah ya. Nah ini ya mobil kondisinya seperti ini ya, Karimun Wagon R tipe GL ya, di pasaran luar itu 70 sampai 80 saat ini ya. Nanti kalau pas waktu pasar turun ya mungkin ya 60 sampai 70 ya. Ya untuk tahun yang ini dan tipe yang ini ya kayak gitu. Dan untuk ini ya jelas harganya di bawah pasar jauh ya, karena ini saya di bawah 70 juta ya. Jadi ya antara 60 sampai 70 lah. Nah
itu tadi ya kondisinya ya. Saya rasa mobil ini insya Allah sih masih normal-normal aja. Untuk AC masih dingin, mesin masih masih sehat lah, responsif. Terus untuk kaki-kaki juga nggak ada bunyi-bunyi aneh kalau gelodakan nih, steering masih normal dan ya masih enteng lah ya. Terus untuk semua audio kelistrikan semua masih normal lah. Pokoknya mobil ini siap pakai ya. Jadi kalian yang awam tentang mobil tinggal pakai, tinggal servis aja ya. Umumnya servis ganti oli itu kan pasti wajar ya, umum ya. Intinya untuk yang sedang cari mobil bekas, saya hanya membantu mereferensikan mobil bekas. Siapa tahu ada kalian yang cocok dengan budgetnya ataupun kebutuhannya ataupun fungsionalnya sesuai dengan kondisi mobil ini. Nah, untuk kalian yang belum sesuai, mungkin kalian bisa lihat video-video saya yang lain mengenai mobil yang lain ya. Makanya jangan lupa pencet subscribe dulu ya, terus kalian pencet tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi atau pembaruan dari video-video saya. Karena banyak juga yang tanya ketika nonton video, Mas Bang ya mobilnya dijual lah, itu video tanggal berapa, udah 1 bulan kemarin ya kan, ya udah laku mobilnya seperti itu. Makanya jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan videonya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.